Lulusan UGM kok mau-maunya jadi bakul bibit, ya pasti malu mas. Cuman ya kalau malu itu ya gengsi, nggak makan nggak kenyang mas. Pada awalnya saya belum punya kendaraan dalam arti mobil pickup untuk angkutan. Itu awal kami merintis masih pakai sepeda motor mas. Jadi bawa 4 begi, 5 begi sampai 7 begi seperti ini saya pakai sepeda motor mas pada awalnya. Banyak dari teman-teman saya sih memang memilih untuk menjadi PNS atau menjadi karyawan swasta, ikut perusahaan perkebunan baik maupun PT-PT perkebunan BUMN, banyak juga mas. Jelas paling enggak saya bisa membantu 2 karyawan saya mendapatkan hasil rezeki dari usaha kami. Kemudian dari sisi peningkatan usaha yang jelas volume dari kapasitas produksi bisa bertambah karena di musim tanam paling rame di sini cabai, cabai rawit, cabai merah keriting. Omset pas rame-ramenya itu bisa 50 sampai 60 juta lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Juragan UKM. Saya Ali M. Saifuddin, lulusan mahasiswa UGM Pertanian, memilih untuk menekuni usaha pembibitan yang bernama Rindutan. Untuk lokasinya bertempat di KCMI Caturharjo, Sleman, Yogyakarta. Saya menekuni usaha pembibitan ini sudah 7 tahunan mas. Sebelum memulai usaha ini ya pernah kerja freelance lah mas. Kalau saya pengennya dulu begitu lulus dari universitas merantau kerja di luar Jawa, mencari pengalaman, mencari modal. Cuman ya dikarenakan kondisi keluarga, pada akhirnya memilih untuk melakukan atau memulai usaha pertanian di daerah sendiri. Banyak dari teman-teman saya sih memang memilih untuk menjadi PNS atau menjadi karyawan swasta, ikut perusahaan perkebunan baik maupun PT-PT perkebunan BUMN, banyak juga mas. Memang dari angkatan saya lebih banyak yang memilih untuk bekerja daripada berwirausaha. Kebetulan saya 2 bersaudara. Saya anak pertama laki-laki, punya adik 1 perempuan, dan kebetulan tinggal dengan ibu saya sendiri. Jadi mau nggak mau harus ya gimana, karena kebetulan adik saya juga perempuan, malah justru yang pergi merantau mas. Jadi pilihannya saya mau nggak mau harus bisa mencari rezeki dengan tidak jauh dari orang tua. Ya pastinya banyak istilahnya ya semacam cemoohan, cibiran, kok mau-maunya masih muda. Sakjane banyak yang bilang, wah mas kalau jenengan itu bagusnya kerja di kantoran, mungkin di perbankan atau di mana. Cuman ya saya cukup idealis dalam artian karena bidang studi saya kebetulan memang ngambilnya Fakultas Pertanian. Pengen membuktikan bahwa usaha yang saya rintis ini sesuai dengan bidang saya bisa melaksanakan dan mungkin bisa mengembangkan minimal untuk menghidupi diri sendiri, keluarga. Dari sisi non materialnya harapannya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani, memuliakan petani, karena pertanian saat ini dan petani pada khususnya jelas dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita pada waktu ini. Padahal kalau bicara pertanian itu kan menjadi sumber penghidupan yang sebenarnya pokok, karena kita makan semuanya produk makanan itu juga dari produk-produk pertanian. Cuman melihat Yogyakarta, Sleman pada khususnya, petani-petani itu mayoritas sekarang sudah usia 40-an ke atas. Saya ingin mencoba memulai, mungkin kalau bisa jadi memberi contoh petani milenial yang bisa sukses. Waktu itu kan baru hitungannya pertama apa mas? Malu apa-apa teman? Ya kalau malu pasti ya mas, karena yaitu tadi saya, karena mungkin orang luar menganggap image mahasiswa lulusan UGM kok mau-maunya jadi bakul bibit, yang waktu itu pada awalnya saya belum punya kendaraan
dalam arti mobil pickup untuk angkutan, itu awal kami merintis masih pakai sepeda motor Mas. Jadi 4 beki, 5 beki, sampai 7 beki seperti ini saya pakai sepeda motor Mas pada awalnya. Sepeda motor dimodifikasi, dipakai rak-rak gitu nanti untuk kirim-kirim. Ya pasti malu Mas, cuman ya kalau malu itu ya gengsi, nggak makan, nggak kenyang Mas. Kalau produk utamanya memang lebih ke bibit-bibit Mas, bibit-bibit cabai siap tanam, bibit-bibit sayuran, cabai, terong, tomat. Mungkin kalau buah-buahan ada pepaya, semangka, melon seperti itu. Kalau produk yang lain ada pupuk organik, kemudian ada obat-obatan, pestisida, ada ajir, lanjaran, ya beberapa media tanam seperti itu Mas. Kalau untuk pupuk itu kami dari supplier Mas, tapi kalau untuk pestisida kebanyakan beli putus. Ya ada beberapa yang dari supplier, tapi masih beberapa beli putus, dalam artian dari sales. Kan ada yang sistemnya konsinyasi, ada yang sistem tempo, ada yang harus memang produk-produk tertentu dibayar tunai, seperti itu Mas. Dulu kan belum punya pengalaman, gimana Mas Cindy memulai usaha terus? Ya betul Mas, kalau awalnya memang saya join dengan teman saya Mas. Awalnya kami join dengan teman yang memang sebelumnya sudah punya pengalaman di bidang pertanian, khususnya pembibitan dan ya sarana produksi pertanian. Awalnya kami join, cuman dalam perjalanannya kurang dari 1 tahun kami memulai usaha pembibitan ini. Akhirnya kesepakatan memilih untuk berjalan sendiri-sendiri. Ya dari teman saya itu saya banyak belajar tentang seluk-beluk pembibitan, khususnya ya tanaman-tanaman sayuran, kemudian nanti di lapangan seperti apa, kemudian dari supplier nanti seperti pupuk-pupuknya organik, kemudian lanjaran, ajir dan sebagainya. Ya pasti ada manfaatnya Mas. Artinya kalau orang Jawa bilang itu memang segala sesuatu diambil hikmahnya gitulah. Ya itu bukan orang Jawa ya Mas, itu bahasa Indonesia. Pasti ada hikmahnya di balik apa yang sudah kita kerjakan gitu. Waktu itu awal kami mulai merintis, ya namanya masih baru, kemudian belum dikenal, kemudian banyak petani yang susah untuk menerima masukan adanya produk-produk baru atau mungkin inovasi-inovasi teknologi tentang pertanian yang baru seperti itu, ya itu pasti jadi kendala Mas. Ya kalau orang Jawa kebanyakan nolaknya itu secara halus Mas. Ya misalnya nggih Mas, nanti kula tangletke rencang-rencang riyen apa kula tangletke setri ngoten niku Mas. Maksudnya kalau kita menawarkan pupuk-pupuk atau obat-obatan pestisida itu kan mereka lebih percaya satu produk yang sudah terbukti, artinya dari perusahaan-perusahaan yang sudah ternama punya brand. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu yang baru, misalnya produk-produk baru dari brand-brand yang belum terkenal, itu cukup susah Mas di wilayah sini. Harapannya kan kita bisa menjualkan produk-produk dari brand-brand yang belum ternama juga Mas. Yang penting secara kualitas itu tidak kalah. Ya secara kualitas ya bisa dibandingkan lah artinya. Artinya kita juga enggak semata-mata murni menjual dengan menomor sekiankan kualitas, karena yang namanya petani itu sudah prihatin Mas, sudah susah. Jangan sampai kita menjual sesuatu produk khususnya yang pada akhirnya malah tidak bisa membantu memperbaiki taraf ekonomi petani, tidak bisa memperbaiki kesuburan atau tingkat potensi hasil panennya, malah nanti menjelomprongkan atau menipu. Itu kan kita merugikan Mas, jangan sampai lah. Harapannya yang namanya kita jualan ya nggak waton bati, tapi ya tetap nganggo hati seperti itu Mas. Kalau media tanamnya ini bikin sendiri atau ada supplier?
Kalau media tanam kita ngambil dari supplier, Mas. Nggih. Beberapa juga bibit kita udah punya kerjasama dengan supplier yang sudah terpercaya. Artinya sebenarnya banyak yang menawarkan diri untuk menjadi supplier. Tapi kalau kita juga harus mempelajari apakah supplier itu benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Karena yang namanya jualan itu kan menjaga nama. Kita menjual kualitas, bukan sekedar itu tadi, Mas, ora mung waton bati. Karena kasihan, Mas, petani kalau kita menjual sesuatu yang kualitasnya tidak terpercaya atau ya tidak terbukti hasilnya, itu kan kasihan, Mas. Pernah suatu waktu saya sendiri dari supplier yang sudah kami percaya, itu pun karena misalnya pada musim tanam itu semuanya kan, kalau musim tanam kebutuhan permintaan bibit itu banyak sekali, Mas. Sampai kadang kan satu supplier tidak bisa memenuhi. Jadi pernah suatu waktu saya ngambil dari supplier lain, cuman dari sisi kualitas dia tidak bisa menjaga. Pada akhirnya saya sendiri yang harus menanggung resiko, Mas. Satu, kena komplain dari petani, dari konsumen, dan beberapa pasti peluang kehilangan konsumen juga ada, Mas. Komplainnya gimana? Komplainnya ya misalnya waktu itu ada pesanan bibit cabai keriting yang tahan virus, tahan bule. Saya sudah minta produknya ini, kemudian tapi yang dikirim barangnya itu tidak sesuai, Mas. Di lapangan yang seharusnya itu tahan virus, tahan gemini, tahan bule, hasilnya ditanam petani kok masih bule semua. Mas, ini kok bibitnya ora sesuai, nek ora percaya tiliki ning lapangan, ning sawah kae, ya seperti itu, Mas. Dan komplain secara halusnya kan dalam artian kalau dia komplain terbuka seperti itu, malah kadang saya lebih bisa menerima. Saya bisa, intinya ya jelas meminta maaf, kemudian kalau ada beberapa mungkin yang bisa diganti bibit seperti itu. Cuman kan tetap satu, dari sisi petani kehilangan tenaga, kehilangan waktu yang sudah berlalu, dan parahnya lagi yang tidak komplain itu tidak kembali lagi ke sini, Mas. Yang jelas beberapa pelanggan pasti pindah, kehilangan pelanggan yang jelas, Mas. Ketika berjalan sendiri, Mas Ali mengalami kendala apa? Enggak. Dulu kami sempat pembagian tugas, dalam artian teman saya lebih banyak ke lapangan dan kemudian saya lebih dari manajemen atau pengelolaan kiosnya. Pasti di situ akhirnya yang menjadikan mau tidak mau saya juga harus terjun sendiri ke lapangan, main-main ke sawah untuk ya ngobrol-ngobrol silaturahmi dengan petani. Dari situlah memang nanti kita mendapatkan pelanggan-pelanggan atau konsumen baru. Apa yang bikin Mas Ali down? Ya namanya bisnis pertanian itu kan pasti, ya hampir semua bisnis pasti ada trennya, Mas. Cuman kalau pertanian itu kan ada satu masa benar-benar musim kemarau, misalnya terakhir kita musim kemarau panjang, petani juga tidak banyak yang bisa menanam produk-produk pertanian. Jadinya jelas secara omset pendapatan hanya balik modal. Bahkan yang bikin nyeseknya lagi itu ngambil uang tabungan untuk nutupin modal yang keluar, Mas. Ya modal yang keluar dalam artian untuk ya modal operasional, kita juga punya karyawan, seperti itu harus memenuhi hak sebagai karyawan, itu kan tanggung jawab pemilik usaha. Di musim tanam paling ramai di sini cabai, Mas. Cabai rawit, cabai merah keriting, cabai itu, Mas. Bisa sampai jual berapa bagi, Mas? Kalau hitungan bagi, ya misalnya kita anggap satu bagi 70 ribuan gitu, Mas. Dari omset pas rame-ramenya itu bisa 50 sampai 60 juta lah. Tapi kalau pas kondisi musim kemarau, kita kesulitan air, itu ya anjloknya bisa separohnya juga, Mas. Mau bangun usaha pertanian ini yang sudah dicapai apa, Mas?
Yang sudah dicapai belum banyak sih Mas saat ini. Yang jelas paling enggak saya bisa membantu dua karyawan saya mendapatkan hasil rezeki dari usaha kami. Kemudian dari sisi peningkatan usaha, yang jelas volume dari kapasitas produksi bisa bertambah karena dulu awalnya lahan kami juga masih terbatas. Kami kemudian bisa sewa di lahan yang lebih besar, kurang lebih 3 kali lipatnya dari awal. Kemudian juga sudah punya armada atau kendaraan pickup untuk fasilitas pengiriman-pengiriman ke petani, Mas. Memudahkan pengiriman. Pesan-pesan Mas untuk anak muda yang ingin memulai usaha apa Mas? Yang jelas jangan takut, jangan terlalu banyak pikiran untuk memulai usaha. Karena yang namanya usaha kalau nggak kita segera mulai, pasti nanti juga akan tertunda-tunda. Masalah modal itu bisa diusahakan lah. Seperti saya dulu juga awalnya dengan modal pas-pasan Mas, modal 15 juta itu pun patungan bisa mulai usaha ini sampai akhirnya bisa mengajukan bantuan permodalan ke bank, kemudian untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha. Seperti itu Mas. Ini harapan Mas Ali untuk usaha ini kedepannya bagaimana? Yang jelas kami punya harapan bisa membantu meningkatkan taraf hidup petani. Seperti itu aja sih Mas. Untuk tujuan saya nggak terlalu muluk. Yang penting kita sama-sama bisa memberi manfaat untuk sesama. Khususnya karena saya punya usaha di bidang pertanian dan kebetulan saya alumni dari Fakultas Pertanian, pengen memberikan atau sharing apa yang pernah saya pelajari bermanfaat untuk di bidang pertanian.